Perkenalkan, nama saya Safna Kartika Sari, NIM 074. Di sini saya akan menjelaskan tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai ini merupakan suatu formulir laporan pajak pertambahan nilai yang wajib diisi dan dilapor oleh pihak pengusaha kena pajak PKP. Penyampaian SPT tahunan pajak pertambahan nilai paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan wajib dilaporkan walaupun pengusaha kena pajak tidak melakukan transaksi. Dokumen apa saja yang perlu disiapkan saat pelaporan SPT PPN? Yaitu SPT PPN bisa berbentuk formulir, kertas, hard copy, atau dokumen elektronik. Namun, sekarang ini PKP harus menyerahkan SPT tahunan PPN dalam bentuk dokumen elektronik. Untuk membuat dokumen elektronik SPT tahunan PPN, PKP harus menggunakan aplikasi e-faktur. Batas untuk pelaporan PPN dan PPNBM PKP jatuh pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Batas untuk lapor PPN dan PPNBM oleh bendaharawan jadwal 20 di bulan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Siti Lavinia Sari dengan NIM 085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan pajak SPT tahunan wajib pajak badan. Penyampaian SPT tahunan pajak tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi saja, tapi juga wajib pajak badan. Laporan pajak tahunan perusahaan berisikan bukti pajak penghasilan atau PPh yang dipungut dari laba usaha badan yang harus tercantum dalam proses cara lapor SPT tahunan badan. Batas penyampaian SPT tahunan badan adalah tanggal 30 April setiap tahunnya untuk tahun pajak sebelumnya. Misal, cara lapor SPT tahunan badan untuk tahun pajak 2022, maka waktu pelaporan SPT-nya adalah 30 April 2023. Dihimbau untuk tidak terlambat supaya tidak dikenakan sanksi berupa denda. Bagaimana cara lapor SPT tahunan badan dan dokumen apa saja yang harus disiapkan? Sebelum melapor, ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan, yaitu 1. Dokumen SPT tahunan PPh Badan 1771. 2. SPT masa PPN yang mana termasuk semua faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. 3. SPT masa PPh pasal 21 dalam 1 tahun pajak. 4. Dokumen bukti pemotongan atas PPh pasal 23 selama 1 tahun pajak. 5. Bukti pemungutan PPh pasal 22 dan SSP pasal 22 impor pada 1 tahun pajak. 6. Bukti pemotongan atas PPh pasal 4 ayat 2 selama tahun pajak. 7. Dokumen bukti pembayaran atas PPh pasal 25 pada 1 tahun pajak. 8. Bukti pembayaran atas STP PPh pasal 25 selama tahun pajak. 9. Laporan keuangan yang mana berupa laporan laba rugi dan neraca. Ini termasuk laporan keuangan hasil audit, akuntan publik, serta data pendukung lainnya dalam bentuk PDF. Untuk cara lapor SPT tahunan badan, kini jauh lebih mudah dengan hadirnya sistem e-filing, di mana pelaporan pajak bisa dilakukan di mana saja secara online. Cara lapor SPT tahunan badan secara online juga memiliki keunggulan, di antaranya mencegah denda akibat keterlambatan pelaporan pajak. Hal dasar yang perlu Anda ketahui, dengan e-filing SPT tahunan badan, maka terlebih dahulu data SPT harus dibuat dalam bentuk elektronik melalui aplikasi iSPT milik Dirjen Pajak. Selanjutnya, sebelum menggunakan layanan e-filing SPT tahunan badan, pastikan Anda telah mengaktifasi EFIN Electronic Filing Identification Number di KPP tempat Anda terdaftar. Setelah selesai mengaktifasi EFIN, saatnya lapor SPT tahunan badan secara online dengan e-filing. Untuk wajib pajak badan menggunakan formulir SPT 1771. Formulir SPT tahun pajak 1771 digunakan untuk bentuk badan usaha seperti PT,
CV, yayasan, organisasi, atau perkumpulan. Cara lapor SPT tahunan online, badan dengan e-filing, DJP online. Masuk ke akun e-filing Anda di halaman DJP online, klik e-filing, pilih buat SPT untuk mulai membuat SPT. Jawab pertanyaan yang diberikan dengan tepat agar sistem dapat menentukan jenis formulir SPT yang sesuai dengan profil Anda. Isi dan lengkapi formulir tersebut, jawab pertanyaan panduan yang diberikan. Masukkan kode verifikasi yang dikirim ke alamat email terdaftar. Proses lapor SPT ini akan selesai setelah Anda mengklik tombol kirim SPT. Nama saya Pila Syariwati Putri, NIM 083. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT tahunan dengan cara 1. Langsung, 2. Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. 3. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Dan batas waktu pelaporan tepat waktu adalah paling lambat 30 Maret untuk wajib pajak orang pribadi. Berikut adalah dokumen lampiran yang dipersyaratkan dengan SPT tahunan orang pribadi. SPT PPh orang pribadi 1770 SS dengan penghasilan dari satu pekerjaan tidak lebih dari 60 juta dan SPT PPh orang pribadi 1770 S wajib pajak dengan sumber penghasilan satu sumber atau lebih dan atau punya penghasilan lain selain dari usaha atau pekerjaan bebas. Dokumen yang disiapkan hampir sama, yaitu 1. Melampirkan bukti pembayaran PPh pasal 29 dan atau bukti pemindahan pembukuan surat setoran pajak atau sarana administrasi lainnya. Jika PPHT menyatakan kurang bayar. Yang kedua, melampirkan formulir 1721A dan atau 1721A2 dan atau bukti pemotongan PPh lainnya. Jika wajib pajak terdapat kredit pajak. Yang ketiga, melampirkan surat kuasa khusus konsultan pajak jika menandatangani SPT PPh orang pribadinya dilakukan oleh kuasa khusus yang merupakan konsultan pajak dan harus dilampirkan dengan 1. Ada foto kartu izin praktik konsultan pajak. Yang kedua, surat pernyataan sebagai konsultan pajak. Yang ketiga, foto kopi kartu NPWP konsultan pajak. Yang keempat, fotokopi tanda terima SPT tahunan konsultan pajak. Melampirkan juga perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak dengan status perpajakan pisah harta atau memilih terpisah. Melampirkan bukti potongan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib jika terdapat pengurangan atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. SPT PPh orang pribadi 1770 wajib pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Yang pertama, melampirkan bukti pembayaran PPh pasal 29 dan atau bukti pemindahan pembukuan surat setor pajak atau sarana administrasi lainnya jika SPT menyatakan kurang bayar. Yang kedua, melampirkan laporan keuangan neraca dan laba rugi bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Yang ketiga, melampirkan daftar peredaran bruto bagi wajib pajak orang pribadi yang hanya melakukan pencatatan wajib pajak yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang keempat, melampirkan daftar pembayaran PPh final UMKM setiap masa pajak per masing-masing tempat usaha bagi wajib pajak UMKM. Yang kelima, melampirkan daftar pembayaran PPh 2
orang pribadi pengusaha tertentu OPPT setiap masa pajak per masing-masing tempat usaha bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Yang keenam, melampirkan surat pengetahuan norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan, ditambah bukti penerimaan surat yang mengajukan sudah disampaikan ke KPP pada 3 bulan awal tahun pajak bersangkutan. Yang ketujuh, melampirkan lembar penghitungan PPh pasal 25 pada lampiran tersendiri. Dalam hal menghitung PPh 25 dilakukan dalam kondisi tertentu. Yang kedelapan, melampirkan formulir 1721A1 dan atau 1721A2 dan atau bukti pemotongan PPh lainnya jika wajib pajak terdapat kredit pajak. Yang kesembilan, melampirkan surat kuasa khusus konsultan pajak jika penandatangan SPT PPh orang pribadinya dilakukan oleh kuasa khusus yang merupakan konsultan pajak dan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus karyawan wajib pajak jika penandatangan SPT PPh orang pribadinya dilakukan oleh kuasa khusus yang merupakan karyawan wajib pajak. Melampirkan surat keterangan kematian apabila ditandatangani oleh ahli waris atau SPT tahunan wajib pajak yang berstatus warisan yang belum terbagi. Melampirkan perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak dengan status perpajakan pisah harta atau memilih terpisah. Melampirkan bukti pemotongan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib jika terdapat pengurangan atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Sekian dari saya.